Healingnya aku dari rutinitas sehari-hari ya kayak begini. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini tuh kita mau masak lagi di sawah. Kebetulan ini tuh kemarin tungkunya yang bekas ngaliwat kemarin tuh udah rusak. Makanya ini tuh dibikin baru lagi dari gebog gecau alias gebog pisang ya. Pokoknya kalian tuh jangan pernah bosen lihat aku masak-masak botram-botram ya di sawah kayak gini. Ini tuh bener-bener menyenangkan ya. Mungkin ini tuh salah satu healingnya aku ya dari rutinitas sehari-hari ya kayak gini, masak-masak di sawah gitu ngaliwat botram bareng keluarga. Karena aku tuh kurang ahli dalam menghidupkan api, makanya di sini tuh bagian menghidupkan api tuh pak suami. Nah, setelah apinya hidup dilanjut di sini juga aku tuh langsung mau masak nasi ya. Sebenarnya kalau enakan itu pakai kastrol untuk masak kayak gini, tapi karena nggak ada makanya ya udah aku manfaatin aja yang ada di sini tuh aku pakai wajan ya. Untuk berasnya aku tuh cuci di rumah ya teman-teman, biar nanti pas kesini itu tinggal nuang kayak gini aja. Oh ya, kalau misalnya nasi liwet itu kan beda sama nasi biasa ya. Kalau nasi liwet itu udah pasti pakai perbumbuan ya. Ini tuh aku juga udah kasih, ini tuh ada garam terus juga micin, dan gak lupa buat dikasih minyak teman-teman, karena ini tuh takutnya lengket kalau misalnya gak dikasih minyak. Dan untuk bumbu aromatiknya itu cukup pakai serai aja, salamnya nggak ada ya teman-teman. Nah, setelah sekian lama ya ditunggu, ini tuh udah mulai mengering airnya ataupun udah mulai surut. Nah, di sini aku sengaja tutup pakai daun pisang biar cepat matang kayak gitu. Dan untuk perapiannya, kalau misalnya udah surut kayak gini tuh jangan terlalu gede ya teman-teman, tapi jangan mati juga, jadi harus benar-benar dijaga gitu biar nanti tuh nasi liwetnya enggak gosong ya. Di sini juga kan aku mau makan-makannya ataupun mau buat ramnya itu enggak hanya aku sama Paksu dan anak-anak, melainkan di sini juga ada si mama sama si bapak yang sengaja katanya pengen ikutan makan, ikutan botram gitu biar lebih nikmat lagi ya kalau misalnya makan bareng-bareng. Nah, di sini juga aku tadi lagi nyicipin, ini tuh ternyata masih belum matang ya, sebentar lagi karena ini tuh lumayan lama juga teman-teman dari mulai surut itu sampai matang. Sambil nungguin di sini tuh aku sama Pak suami mau nanam dulu serai biar nanti kalau masak itu tuh gampang gitu, serainya gak usah bawa dari rumah kalau misalnya udah ada di kebun kayak gini. Setelah selesai buat nanam serai, di sini aku lihat lagi ya, ternyata ini tuh nasinya udah matang, dan di sini Pak suami langsung ngambil daun pisang buat nanti alas kita makan. Pokoknya kalau ngeliwat di kebun itu wajib pakai alasnya itu daun pisang kayak gini ya teman-teman. Jadi sengaja nggak bawa piring dari rumah biar makannya itu bisa bareng-bareng kayak gini teman-teman. Nah, di sini juga aku tuh langsung ya untuk prepare ini tuh nasinya diangkat sama Pak suami buat kita pindahin ke daun pisang yang udah disediain ataupun yang udah diambil tadi sama Pak suami. Untuk perlaukannya ini tuh dimasaknya di rumah teman-teman, jadi nggak dimasak di sini karena udah pasti ribet banget ya, harus masak nasi terus juga masak lauknya, udah pasti ini tuh lama. Makanya di sini tuh si mama tadi di rumah sengaja udah bikin lauknya. Nah, ini dia teman-teman, menunya itu nggak ribet-ribet ya, cukup ada tahu tempe terus juga sambal dan juga ikan asin. Tadi tuh sebenarnya aku sempat ke warung dan lihat terong ungu ya, makanya di sini aku beli aja buat lalapan, dan di sini juga aku tambahin kerupuk biar ada yang garing-garingnya ya. Entah kenapa pokoknya aku tuh paling suka kalau misalnya makan nasi liwet di saung terus bareng-bareng kayak gini, lebih tambah nikmat lagi gitu ya. Mungkin salah satu alasan Pak suami juga bikin saung tuh ya ini biar kita bisa makan bareng terus juga ngeliwat di saung kayak gini. Karena kalau misalnya nggak ada saung itu tuh kayak kebingungan gitu teman-teman, kalau misalnya kita tuh mau makan bareng kayak gini, karena takutnya juga itu kan panas terus juga segala macem lah. Tapi kalau misalnya dibikinin saung kayak gini kan lebih nyaman lagi makannya, terus juga anak-anak bisa dibawa tanpa harus kepanasan karena udah ada saung ya. Bahkan aku tuh sering banget ngadem di sini, Pak suami kerja aku mah malah ngadem di sini karena emang Pak suami tuh tipe suami yang apapun itu harus ditemenin sama istri ya, meskipun istrinya itu sebenarnya nggak bantu-bantu teman-teman, cuman liatin aja, tapi katanya dia tuh udah senang banget, makanya dia tuh sediain ini saung biar aku bisa terus nemenin dia pas lagi kerja. Kadang aku juga suka heran ya, padahal kerjaan istri tuh di rumah banyak banget gitu ya, belum nyuci, belum juga cuci piring, terus beberes, tapi Pak suami selalu bilang nggak apa-apa nanti dibantuin, asalkan pas dia tuh kerja di sawah kayak gini tuh ditemenin teman-teman. Nah, setelah selesai ini tuh makan-makan Pak suami terus juga si bapak tuh udah kerja lagi, tersisa ini tinggal kita bertiga ya teman-teman. Entah kenapa kalau udah makan tuh bawaannya mager banget buat gerak ya. Nah, segini dulu kegiatan aku di kebun hari ini, masak-masak bareng keluarga. Assalamualaikum.